Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Oke, hari ini kita melanjutkan pembahasan terkait dengan aplikasi mikrobiologi, di mana pada dua pertemuan terakhir kita sudah mulai membahas terkait dengan aplikasi dari mikrobiologi lingkungan. Jadi kita bahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan pengawetan makanan dengan kita memahami bagaimana karakteristik dari mikroorganisme. Kemudian kita juga mempelajari atau membahas terkait dengan infeksi asal pangan. Ada beberapa mikroorganisme patogen yang ketika dia ditemukan di dalam makanan ataupun di sumber air, itu bisa menjadi satu hal yang berbahaya bagi manusia. Kemudian juga kita bahas yang terakhir pada pertemuan ke-10, kita membahas mengenai produk dalam skala industri, di mana kita memanfaatkan mikroorganisme di dalamnya. Nah, kita sedikit review ya. Semoga saya ingat sekaligus saya absensi nanti. Tadi saya bahas kalau kita bicara produk industri itu beberapa itu memang berasal dari mikroorganisme. Nah, ada yang bisa sedikit memberikan contoh enggak untuk produk yang berasal dari aktivitas fermentasi mikroorganisme? Ada yang bisa berikan contohnya enggak? Yogurt, Pak. Siapa tadi? Egi ya? Yogurt, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa? Reski? Ya, Pak. Contoh produk lain, produk dari hasil fermentasi mikroorganisme. Tape, Pak. Apa? Tape, Pak. Tape. Acar, Pak. Acar timun. Timun. Ada yang lain? Sebagian minuman beralkohol, Timun di apakah luar bir, negeri. apakah itu anggur, itu menggunakan fermentasi juga ya. Nah, lagi sebenarnya yang lain. Oke. Selanjutnya kalau untuk produk farmasi apa? Produk farmasi atau di kesehatan? Antibiotik, Pak. Antibiotik. Kemudian apalagi produk-produk lain? Kalau bahan kimia apa? Ingat enggak bahan-bahan kimia? Kalau bahan kimia apa biasanya? Yang dihasilkan dari mikroorganisme. Ingat enggak? Asam sitrat, Pak. Ya, yang paling umum asam sitrat. Ada beberapa Sama butanol. spesifik yang memang kita ambil buat kita mendapatkan satu bahan kimia. Oke, jadi secara umum nantinya, kalau nanti kita berbicara produk mikrobiologi industri, nanti akan ada 3 bentuk produk mikrobiologi. Jadi sekaligus kita ingat lagi. Jadi yang pertama itu produk mikrobiologi itu bisa dalam bentuk sel, bisa dalam bentuk
biotransformasi. Dari biotransformasi itu kita konversi secara kimia ataupun secara enzimatik oleh mikroorganisme, atau dalam bentuk produk selnya. Jadi produk sel itu yang tadi ada antibiotik, ada bahan-bahan kimia, alkohol itu menjadi salah satu bentuk produk sel yang dimanfaatkan dalam mikrobiologi industri. Nah, kemudian kita ada membedakan antara metabolit primer dan sekunder. Ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit enggak? Siapa yang belum tadi? Bima, Yurike, Ari mungkin, atau Muhammad Daniel. Muhammad Daniel. Ada. Diva ada. M. Subhan. Ada yang lain? Yang membedakan adalah nanti di kapan waktu dia diproduksinya. Yang primer itu selama fase pertumbuhan, sedangkan untuk yang sekundernya itu dia di akhir dia. Dari fase pertumbuhan kan nanti kan kalau kita lihat siklus pertumbuhan, fase pertumbuhan itu kan dia secara eksponensial mengalami kenaikan sampai nanti masuk ke fase stasioner. Yang metabolit sekunder itu biasanya dia di akhir dari fase pertumbuhan, ketika dia masuk ke fase stasioner. Kemungkinan berarti tidak ada lagi ya. Oke, selain itu juga kemarin kita membahas terkait dengan bisa kita memproduksi secara industri. Kita biasa menggunakan fermentor, sehingga dengan penggunaan fermentor kita bisa memproduksi atau kita bisa mengekstrak beberapa senyawa-senyawa, apakah itu dalam bentuk enzim atau lain sebagainya yang nantinya bisa kita manfaatkan. Oke, kita lanjut saja. Tidak ada lagi yang respon tadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan aplikasi dari mikroorganisme yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair dan pengolahan air bersih atau purifikasi air. Di mana nanti pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat mulai dasarnya kenapa kita perlu untuk melakukan pengolahan dari limbah cair ataupun air bersih. Kemudian di mana nanti peranan dari mikroorganisme di dalamnya. Oke. Nanti seperti biasa kalau memang ada yang ingin bertanya bisa di-unmute atau melalui chat saja. Oke, mulai dari air limbah dulu. Air limbah apa yang dimaksud dengan air limbah? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa sih yang dimaksud dengan air limbah? Limbah itu sendiri apa sebenarnya? Ada? Kening lagi. Jadi air limbah adalah segala cairan terlalu lama. Air limbah adalah segala cairan yang nantinya berasal dari sisa kegiatan. Terlalu lama sekali kan. Jadi air limbah adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan. Halo, cek 1, 2, 3. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Terputus tadi dia. Saya lanjut lagi. Jadi yang dimaksud dengan air limbah adalah sisa kegiatan baik itu domestik ataupun industri yang dalam bentuk cairan, di mana nantinya air limbah tersebut tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan sebelum dia diberikan satu perlakuan
Jadi perlakuan di sini diberikan agar menjamin dari aspek kesehatan masyarakat karena adanya potensi hal yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat ketika air limbah tadi tidak diberikan perlakuan sebelumnya atau sebelum dibuang ke lingkungan. Secara ekonomi, secara lingkungan, dan secara estetika juga yang berkaitan dengan adanya perubahan warna dan penambahan bau nantinya dari air limbah tadi, apakah dari kegiatan domestik ataupun kegiatan industri. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan air bersih dan air yang murni, kesemuanya itu bisa kita peroleh dengan sebelumnya melakukan kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan sampai ke penetapan kualitas air. Yang nantinya berkaitan dengan kualitas air, akan ada standar-standar kualitas air yang berbeda, tergantung penggunaannya. Apakah air tadi digunakan untuk minum, apakah dia digunakan hanya untuk mandi, mencuci, dan memasak misalnya, ataukah hanya pemanfaatan sebagai tempat rekreasi dan lain sebagainya. Yang nantinya setiap keperluan yang berbeda nantinya akan membutuhkan bentuk perlakuan yang berbeda pula. Nah, terkait dengan perlakuan dari air limbah sendiri, efisiensi dari perlakuan biasanya kita ekspresikan atau deskripsikan terkait dengan penurunan kebutuhan oksigen biokimia atau penurunan BOD, biochemical oxygen demand. Jadi berapa oksigen yang dibutuhkan untuk kita bisa memproses secara biologi dan secara kimia suatu air yang nantinya air limbah yang kita uji. Kemudian perlakuan yang dilakukan terhadap limbah cair tadi itu biasanya merupakan satu perlakuan multitahap, di mana di dalam setiap tahapan-tahapan tadi ada sejumlah proses baik secara fisik ataupun secara biologi yang dilakukan secara terpisah ataupun gabungan nantinya. Jadi di mana dalam pengolahan atau perlakuan dari limbah cair ada tahap primer, tahap sekunder, dan sampai ke tahap tersier sebagai pelengkapnya untuk bisa mengurangi kontaminasi patogen yang umumnya berasal dari feses, bisa juga untuk mengurangi kontaminasi atau mengurangi substansi kimia dari satu air limbah. Karena bisa jadi untuk limbah cair, khususnya di industri dan sekarang juga ada di domestik, bisa jadi ada substansi kimia yang berbahaya, apakah dalam bentuk logam dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan perhitungan kualitas air, jadi biasanya ada 3 parameter yang umum digunakan, yang dihitung untuk bisa menilai bagaimana kualitas airnya. Yang pertama ada TOC, COD, dan yang ketiga ada BOD. TOC di sini menunjukkan oksidasi senyawa organik dengan karbon dioksida pada suhu yang tinggi. Jadi ini biasanya dilakukan dengan penggunaan infrared ataupun potensiometrik. Kemudian yang kedua, COD. COD di sini dia salah satu kekurangannya adalah karena lignin tidak bereaksi, sehingga nanti yang digunakan adalah permanganat. Nah, hanya karbon oksigen demand. Sedangkan BOD, biochemical oxygen demand, ini oksidasi yang dilakukan oleh mikroba selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi nilai ini nanti menunjukkan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi biodegradable organic matter, senyawa organik yang bisa didegradasi secara biologi. Inhibisinya biasanya NOD atau nitrafirin. Kemudian air limbah sendiri nantinya kalau kita kelompokkan bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada air limbah domestik atau grey water.
dan ada air limbah industri. Jadi air limbah domestik di sini maksudnya dari kegiatan mandi, cuci, mengolah makanan. Sedangkan yang industri ini dari kegiatan-kegiatan industri. Ini yang lebih beragam lagi sebenarnya karakteristiknya. Jadi tergantung industrinya apa. Nanti akan berbeda pula karakteristik limbah industrinya, limbah cairnya. Jadi bisa jadi nanti limbah cairnya berasal dari industri petrokimia, pestisida, pangan, sampai dengan ke metalurgi. Pada perlakuan air limbah, nantinya dia melibatkan sejumlah besar mikroorganisme untuk melakukan biokonversi pada skala industri. Jadi salah satu peranan dari mikroorganisme dalam pengolahan atau perlakuan limbah cair ini, dia melakukan biokonversi. Jadi senyawa-senyawa yang mengisi yang menjadi karakteristik utama dari air limbah nanti dibiokonversi oleh mikroorganisme. Jadi perlakuan limbah dilakukan untuk mengurangi senyawa anorganik ataupun organik sampai dia bisa menunjang pertumbuhan mikroorganisme serta mengurangi bahan berpotensi racun. Jadi sebelum nanti diproses menggunakan mikroorganisme, harus ada pengurangan awal dulu terkait dengan senyawa anorganik ataupun organik di dalam limbahnya. Sampai ke taraf mikroorganisme bisa hidup atau bisa tumbuh di proses pengolahan nantinya. Secara umum, tahapan pengolahan limbah cair itu dimulai dari tahap primer, di mana tahap primer di sini biasanya menggunakan pemisahan secara fisik saja atau sedimentasi, atau menggunakan clarifier. Kemudian perlakuan limbah sekunder yang dilakukan secara anoksik. Jadi secara anoksik di sini melibatkan rangkaian reaksi permuraian ataupun fermentasi yang dilakukan bakteri dan archaea dalam lingkungan anoksik atau tanpa adanya oksigen. Opsi yang kedua adalah perlakuan secara sekunder itu dilakukan dengan aerob, jadi di mana reaksi penguraiannya ini pada lingkungan yang aerob. Biasanya ini dilakukan terhadap limbah cair dengan kadar substansi organiknya yang rendah. Kemudian di tahapan yang terakhir, perlakuan air limbah tersier itu kombinasi apakah fisika kimia atau hanya menggunakan biologi saja. Jadi di sini biasanya menggunakan bioreaktor, pengendapan, kemudian filtrasi atau klorinasi. Filtrasi klorinasi itu biasanya digunakan untuk purifikasi air. Biasanya kalau hanya untuk pengolahan limbah sebelum nanti dibuang ke lingkungan atau dibuang ke sungai, biasanya tidak menggunakan sampai ke klorinasi atau filtrasi. Yang penting airnya sudah sesuai dengan baku mutunya, atau sesuai dengan pengolahan air yang diinginkan saja biasanya. Oke, ini gambarannya terkait dengan fasilitas pengolahan limbah cair. Jadi kalau kalian lihat di sini bagaimana besarannya atau luasan fasilitas pengolahan limbah cair. Sedangkan ini secara skematisnya bagaimana atau di mana dimulai dari limbah cairnya dimasukkan ke clarifier dulu. Dari clarifier ini yang tadi yang tahap awal, tahap primer, yang tahap pengolahan secara fisik. Setelah dari clarifier baru masuk ke di sini yang sekundernya ketika kita memanfaatkan mikroorganisme nantinya. Activated sludge ini prosesnya dilakukan secara aerob, akan ada aerasi, akan ada penambahan mikroorganisme yang nantinya kita harapkan bisa mengurai limbah cair yang nantinya masuk ke dalam activated sludge vessel di sini. Dari activated sludge vessel masuk lagi ke clarifier, sebelum nanti akhirnya dari clarifier itu nanti akan dipisahkan lagi sludge dan air yang diharapkan sudah jauh lebih jernih dibandingkan dengan sebelum limbah cairnya masuk di awal.
Jadi ini clarifier-nya, gambaran secara lebih detailnya. Jadi secara skematisnya kurang lebih seperti ini nanti untuk clarifier-nya. Sedangkan untuk activated sludge secara skematisnya kita bisa lihat di sini. Jadi nanti air yang berasal dari clarifier nanti akan masukkan ke dalam kolam aerasi. Jadi di kolam aerasi itu sudah dimasukkan activated sludge-nya. Jadi activated sludge di sini dalam bentuk biomasa mikroorganisme ya yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Karena diharapkan memang yang masuk dan tumbuh di sini adalah mikroorganisme yang dia sebelumnya hidup dan mengurai limbah cair yang sebelumnya masuk. Jadi nanti setelah dia selesai dari kolam aerasinya di sini, kemudian dia diteruskan di final clarifier. Di final clarifier lah di sini nantinya akan dipisahkan lagi untuk sludge dan nanti airnya yang sudah bisa dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian tadi contoh untuk yang activated sludge yang dilakukan secara aerob. Sedangkan untuk cara yang lain, untuk pengolahan atau perlakuan secara anaerob, salah satunya adalah di sini menggunakan digester. Pada gambar A yang di sini, kalian bisa melihat anaerobic sludge digester yang dia tertanam hingga yang bisa dilihat di sini adalah bagian atasnya saja atau bagian penutupnya saja, sisanya terbenam di bawah tanah. Di mana secara skematisnya untuk penyederhanaannya kita bisa lihat di gambar B, di mana nanti ada sludge-nya masuk atau limbah cairnya nanti masuk. Kemudian nanti akan terbagi beberapa layer supernatan, ada sludge-nya juga, aktivitas digesting sludge-nya sampai ke stabilize sludge-nya yang nantinya dikeluarkan melalui sludge outlet. Jadi di dalam proses digester di sini itu akan melakukan penguraian. Yang pertama ada penguraian dari senyawa-senyawa kompleks atau polimer-polimer kompleks, apakah polisakarida, lignin, dan lain sebagainya, yang nantinya dia dihidrolisis dengan enzim mikrobial menjadi monomer-monomer, apakah itu gula, asam lemak, atau asam amino, yang nantinya monomer tadi difermentasi sampai nanti menghasilkan gas metan, karbon dioksida, air. Ya, itulah kenapa di digester biasanya kita menyediakan ada gas outletnya atau menghasilkan gas. Ini yang banyak yang bisa dikonversi menjadi energi juga. Karena adanya metan dan karbon dioksida sebagai produk utama dari digester. Kemudian untuk pengolahan secara aerobik, tadi selain ada aeration tank, jadi yang di A ini gambaran secara langsungnya pada satu kolam aeration basin. Jadi di sini ada proses aerasi, ada penambahan aktivitas sludge di dalamnya. Nah, kemudian di bagian di gambar yang C kalian bisa lihat metode lain untuk aerobik pengolahan secara aerobik menggunakan tricking filter. Jadi tricking filter di sini menggunakan nantinya ada beberapa batuan-batuan yang nantinya ditumbuhkan atau sudah tumbuh di situ mikroorganisme. Nanti limbah cairnya dialirkan secara lambat ke dalam batuan tadi, yang nanti secara lambat dia akan diproses. Di mana nanti gambarannya seperti ini untuk proses pengolahan penggunaan tricking filter. Jadi batuannya itu kurang lebih bisa 2 sampai dengan 5 meter. Nah, nantinya secara lambat dia akan mengalir mengisi sampai ke lapisan yang paling bawah nantinya. Hingga nanti air yang keluar yang sudah diproses yang melalui dari batuan-batuan yang terdapat mikroorganisme di dalamnya. Kemudian pada pengolahan secara aerob untuk penggunaan activated sludge, salah satu karakteristik utama yang diharapkan adalah pembentukan vlog-vlog.
Jadi pembentukan vlog yang baik itu menandakan keberhasilan proses pengolahan menggunakan aktivitas sludge-nya. Jadi sebagai contoh sludge atau vlog di sini bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan sekarang. Ini contoh dari vlog yang terbentuk oleh bakteri Zogloya remigera. Jadi di sini bentuk karakteristik seperti jari ya. Seperti jari yang dia menunjukkan bentuk vlog-vlognya. Nah, di vlog di sinilah yang nantinya akan dipisahkan atau dijadikan sebagai sludge nantinya. Kira-kira sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Siapa tadi yang masih belum muncul? Apakah ada? Gimana? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Kemudian kita masuk ke air minum. Jadi air sendiri seperti dibahas sebelumnya berpotensi untuk bisa menyebarkan penyakit infeksi, sehingga diperlukan beberapa teknik mikrobiologi standar untuk bisa menjaga kualitas air. Jadi beberapa beragam metode standar tadi digunakan terkait dengan perlakuan ataupun pemurnian air nantinya untuk bisa kita mengidentifikasi apa penyakit infeksi yang ada di sana, atau bagaimana caranya kita menyingkirkan infeksi tadi, atau bagaimana kita mendegradasi polutannya. Nah, untuk analisis sanitasi air sendiri yang berkaitan mikrobiologi, kita mengenal ada coliform, fecal coliform, Hammond filter teknik, PA test, dan Collier Different Substrate Test. Jadi coliform mungkin yang sudah banyak diketahui dari kelompok Enterobacteria seperti yang berasal dari feces atau E. coli, biasanya menggunakan MPN atau most probable number. Nah, ini contoh untuk MPN. MPN di sini nanti ada proses mulai dari presumtif, kemudian ada confirm, dan kemudian sampai ke komplit yang nantinya menunjukkan apakah memang terdapat bakteri E. coli dalam jumlah yang berbahaya nantinya. Kemudian berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kualitas air, jadi penentuan air layak minum dapat ditentukan dengan melihat keberadaan organisme patogen. Jadi organisme yang dikata spesifik biasanya digunakan untuk mempermudah proses pendugaan. Jadi contohnya adalah penggunaan coliform yang cukup banyak digunakan. Coliform di sini dapat dilakukan dengan MPN, penetapan jumlah berpeluang tingginya, dan penggunaan filter membran. Tapi salah satu kekurangan terkait dengan kesehatan masyarakat dan kualitas air adalah penyakit asal air itu sedikit yang dilaporkan, sehingga tidak bisa secara langsung mengevaluasi efektivitas perlakuan atau pengolahan air yang berkaitan dengan standar air minum. Karena infeksi dari usus biasanya dikaitkan dengan asal makanan. Jadi menjadi satu masalah ketika memang kita tidak bisa mengetahui juga sebenarnya yang bermasalah itu dari makanan atau memang dari airnya, karena pelaporannya memang lebih sedikit dibandingkan dengan penyakit yang diakibatkan oleh asal makanan tadi. Metode kultivasi mikroorganisme dengan penghitungan coliform itu efektif diujikan biasanya untuk fasilitas purifikasi air. Jadi ketika kita untuk pengolahan air untuk diminum, sebelum diminum maka memang dibutuhkan penghitungan coliform untuk memastikan tidak adanya bakteri patogen. Jadi biasanya memang dilakukan setelah filtrasi ataupun klorinasi. Nah, untuk pemurnian air, tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan patogen, bau, unsur kimia, kekeruhan padat. Jadi biasanya skemanya mungkin sudah banyak yang tahu, mulai dari stasiun pompa air sampai dengan ke disinfeksi. Kurang lebih sama dengan perlakuan limbah cair tadi sebenarnya. Dengan tahapan biasanya untuk penjernihan air itu sedimentation basin, settling basin, rapid sand filter, sampai ke disinfeksi.
Jadi kurang lebih seperti ini alurnya untuk pemurnian air. Jadi yang membedakan dia ada disinfeksi di akhir dia. Disinfeksi itu benar-benar untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme patogen atau senyawa-senyawa yang berbahaya yang nantinya dikonsumsi. Karena ini kan akan digunakan untuk air minum. Ini gambarannya lagi untuk instalasi pengolahan air minum. Sedimentasi, koagulasi, filtrasi, klorin, sampai ke distribusi dari airnya. Kemudian beberapa penyakit yang bersumber dari air, biasanya penyakit asal air itu berpengaruh terhadap kematian, khususnya di negara-negara berkembang. Jadi beberapa contohnya ada 2 yang berasal dari air minum dan ada juga yang berasal dari kegiatan rekreasi, dan masing-masing umumnya contoh-contohnya untuk yang di air minum itu ada salmonellosis, giardiasis, sampai Gyptrosporidiosis, dan terakhir adalah air rekreasi, gastroenteritis, dermatitis, keratitis, dan meningoencephalitis. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Apakah ada kira-kira yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya persilakan. Kita ada 2 menit lagi. Tidak ada? Tidak, Pak. Jadi dari tadi juga masih ada yang belum merespon saya ya. Hanya 4 orang, 3 orang tadi. Saya coba panggil lagi. Bima Ari ada? Hadir, Pak. Baru muncul sekarang. Muhammad Daniel? Ada, Pak. Yurike? Hadir, Pak. Subhan? Hadir, Pak. Ari? Diva? Hadir, Pak. Fadil? Hadir, Pak. Fadil ada? Hadir, Pak. Busra? Hadir. Busra hadir. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup saja dengan hamdalah. Nanti akan ada tugas mandirinya, silakan dicek di Google Classroom. Saya tutup, silakan nanti dikerjakan tugas mandirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.